pertama kalinya nih program ini hadir dan akan membahas mengenai arkeologi itu sendiri. Nah, untuk episode pertama ini kita akan membahas mengenai asal mula manusia di Sulawesi. Oke, berbicara mengenai Sulawesi itu sendiri, saat ini Sulawesi memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Jika kita melihat ke belakang, bahwa Sulawesi memegang peranan penting dalam migrasi manusia purba. Dengan posisi geografis yang sangat strategis ini menjadikan Sulawesi sebagai wilayah lintas budaya, dan menurut pendapat lain pun mengatakan bahwa menyebutkan bahwa prasejarah Sulawesi sebagai tempat pertemuan budaya di Indonesia. Sebelum kita lebih intim berbicara mengenai asal mula prasejarah atau asal mula manusia prasejarah di Sulawesi, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada kesempatan kali ini. Beliau merupakan alumni dari Universitas Hasanuddin yang juga mengambil studi arkeologi. Beliau merupakan arkeolog muda yang juga aktif dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan di Sulawesi. Selamat malam, Kak. Malam, Hawi. Mungkin bisa menyapa pemirsa dan memperkenalkan diri supaya lebih mengenal. Iya, hai teman-teman sekalian. Ya, saya Basran. Saya pertama kali mengenal arkeologi itu ketika mulai kuliah di Unhas tahun 2003, dan ya cukup lama sih baru selesai. Ya, dan sampai sekarang saya terlibat di beberapa proyek penelitian di Sulawesi. Dan Sulawesi memang tempat yang sangat menjanjikan. Ada banyak hal baru yang bisa kita bicarakan tentang Sulawesi. Jadi Kak Basran ini merupakan arkeolog muda yang berperan aktif dalam penelitian. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih dalam lagi, saya mungkin akan menjelaskan bagaimana batasan topik utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, mengenai prasejarah di Sulawesi, saya di sini mengambilnya kronologi prasejarah di Sulawesi terbagi menjadi 4 fase, yang dimana fase pertama itu kehadiran manusia di Pulau Sulawesi terekam pada temuan atau himpunan alat batu masif dan fosil binatang vertebrata dari lembah Wanenai di Kabupaten Sopeng. Nah, situs lain di Sulawesi yang bertarik Pleistosen atas ialah Leang Burung 1 misalnya, Leang Burung 2, Leang Sakapau, Leang Saru di Kepulauan Talaut, dan temuan lukisan figuratif tertua di situs Sipong 4 di Winasaka ini. Iya. Ya, jadi kalau situs-situs Pleistosen di wilayah Wallacea itu ada cukup banyak. Cuma kan yang kita mau fokus nih di wilayah khusus di Pulau Sulawesi. Jadi memang di pengetahuan yang banyak beredar, periodisasi prasejarah di Sulawesi itu ada 4. Tetapi untuk diskusi kali ini, untuk memudahkan, ya saya pribadi lebih cocok membaginya ke dalam 2 periode secara umum. Nanti dari situ bisa pecah-pecah lagi ke dalam beberapa periode. Jadi periode yang paling pertama itu kita menyebutnya periode pra-manusia modern atau archaic hominin. Periode berikutnya itu ada periode Homo sapiens atau manusia modern. Jadi ada 2 periode besar. Nanti di periode Homo sapiens atau manusia modern itu, karena dia lebih kompleks, ada banyak periode prasejarah di situ yang sudah ditemukan. Nah,
untuk periode pertama, jadi ini berdasarkan penelitian dari tim arkeolog dari Australia bekerjasama dengan Badan Geologi Bandung di wilayah Lembah Walanai Kabupaten Sopeng. Jadi mereka tim itu menemukan hunian manusia, menemukan artefak. Jadi ada batu itu yang dipastikan dibuat oleh manusia. Dan setelah dihitung umurnya itu berumur sekitar 118.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Jadi dia cukup tua. Bayangkan 200.000. Sekarang saja kita di tahun Masehi itu baru 2000 dan rasanya panjang sekali. Nah, ini 200.000. Jauh sekali ke belakang. Tetapi itulah bukti pertama yang ada di Pulau Sulawesi. Iya. Ya, kalau kita melihat hasil yang tadi Kak Basran sebutkan bahwa ditemukan alat yang berumur 118.000 tahun sampai 200.000 tahun yang lalu, berarti dengan hasil penelitian itu kita bisa katakan bahwa teori yang menyebutkan bahwa Homo sapiens adalah manusia pertama yang menduduki Sulawesi itu terbantahkan. Iya, bisa dipastikan hasil penelitian itu pembuatnya bukan dari spesies Homo sapiens. Jadi dia manusia sebelum Homo sapiens sampai di Sulawesi, makanya disebut archaea hominin. Nah, karena berdasarkan data yang ada sekarang, manusia modern sampai di Pulau Sulawesi itu kira-kira 50.000 tahun yang lalu. Di daerah Kalimantan juga sekitar 50.000 tahun yang lalu, itu di Buania, Sarawak, Malaysia. Terus ada di Sumatera baru-baru itu sekitar 63.000 tahun yang lalu sampai 73.000 tahun yang lalu. Jadi bisa dipastikan bahwa yang ada di Lembah Walanai itu pra manusia modern. Jadi dia manusia purba yang tua lah. Tetapi kita masih belum, sampai sekarang kita belum tahu dia jenis manusianya tuh seperti apa sih, karena belum ada penelitian yang menemukan rangka manusianya. Jadi kita tidak tahu jenis manusianya tuh seperti apa. Nah, kalau dilihat dari rentang waktunya, ada beberapa kandidat yang memungkinkan manusia yang membuat adalah ya mereka itu. Sampai sekarang, kalau sampai hari ini paling tidak ada 4 kandidat. Ada 4 kandidat yang diperkirakan menghuni wilayah Lembah Walanai. Jadi kandidat pertama itu ada Homo erectus. Jadi Homo erectus kita tahu lokasi yang paling populer dengan temuan Homo erectus itu ada di Pulau Jawa. Rentan masa hidupnya kira-kira 1,5 juta sampai 100.000 tahun yang lalu. Jadi kalau dilihat dari rentan waktunya, ya kemungkinan Homo erectus, karena di Lembah Walanai itu berumur 200.000. Nah, kandidat yang lain itu ada Homo floresiensis yang ditemukan di Flores tahun 2015. Nah, Homo floresiensis ini itu berdasarkan penelitian dari tim Mike Merut dan Van den Geer, rentan masa hidup Homo floresiensis itu kira-kira 700.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Jadi ada kemungkinan itu juga berpotensi untuk menjadi kandidat penghuni di Lembah Walanai. Kandidat yang lain itu ada Denisovans. Nah, ini Denisovans, dia lokasinya agak jauh dari Sulawesi ya. Ya, jadi Denisovans itu dia ditemukan di pegunungan Siberia, Rusia, di bagian utara sana, di daerah bersalju. Tetapi sampai sekarang bentuk manusianya juga tidak ditahu, hanya ditahu dari hasil ekstrak DNA dari tulang jari manusia.
itu bisa menjadi kandidat karena rentang masa hidupnya juga itu nyambung dengan yang ada di Sopeng, yaitu kira-kira 350.000 tahun yang lalu sampai 50.000 tahun yang lalu. Nah, ada temuan terbaru ini cukup menarik dan cukup dekat dari Sulawesi, itu temuan di pulau di Filipina, tepatnya di Luzon. Jadi baru-baru tahun lalu kalau tidak salah itu tim dari arkeolog Filipina dan dari Prancis itu menemukan spesies baru namanya Homo luzonensis. Nah, itu ditemukan di salah satu gua di sana namanya Gua Kalao, dan itu berumur kira-kira 67.000 tahun yang lalu. Tetapi di tempat lain, di salah satu lembah di sana juga, itu namanya Lembah Cagayan, itu ada situs yang ditemukan tempat terbuka ya mirip-mirip Lembah Walanai lah, itu berumur 709.000 tahun yang lalu, dan mereka memperkirakan mungkin itu orang yang sama. Jadi kalau dilihat rentang hidupnya juga cukup panjang, 700.000 sampai 60.000 tahun yang lalu. Jadi ya itulah kira-kira kandidat yang memungkinkan yang ada di ya, penghuni awal. Ini penghuni paling awal di Pulau Sulawesi. Gitu. Oke, kalau kita berbicara mengenai penghuni awal di Sulawesi dengan pernyataan yang mungkin tadi disampaikan oleh Kak Basran sendiri, berarti pernyataan itu bisa kita sebutkan bahwa manusia awal di Sulawesi bukanlah penduduk asli di Sulawesi. Iya, itu bisa dipastikan. Jadi penduduk asli itu pada konteks pembicaraan kita agak sulit diterjemahkan ya, karena manusia ini itu yang ada di Sulawesi dan Indonesia secara umum itu asalnya dari tempat lain masuk ke daerah sini. Kalau sampai sekarang itu daerah tempat pusat perkembangan manusia itu ada di Afrika, kemudian menyebar ke seluruh dunia sampai masuk ke Sulawesi. Jadi kalau berbicara tentang pribumi, saya agak bingung menerjemahkan. Ya. Melihat manusia prasejarah yang kemudian masuk ke Sulawesi, Ya. Berarti terjadi proses migrasi dari tempat lain ke Sulawesi ini. Nah, pertanyaannya kemudian, faktor apa yang mendukung manusia awal Sulawesi Selatan, Sulawesi pada umumnya dapat menduduki Pulau Sulawesi itu sendiri? Berbicara tentang kenapa bisa mereka sampai di Sulawesi, itu pertanyaannya agak sulit dijawab, dan kita agak sulit menemukan bukti yang bisa menjelaskan dengan jelas pertanyaan itu. Tetapi ada beberapa sekedar gambaran terkait dengan kenapa manusia melakukan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya, ada banyak teori berkaitan dengan itu, tapi salah satu yang paling populer adalah itu karena misalnya untuk kasus Homo sapiens itu karena tekanan populasi. Jadi karena ada tekanan populasi dan meningkatnya pengetahuan mereka terhadap teknologi, akhirnya mereka berusaha mencari lokasi baru untuk dihuni. Ya. Jadi ya paling gambaran itu yang bisa kita ini. Tetapi alasan pastinya kenapa bisa sampai di Sulawesi ya kurang jelas. Ya bisa jadi juga memang di Sulawesi menjadi jalur lintasan migrasi. Ya. Oke Kak, berbicara mengenai migrasi manusia di Sulawesi, sebenarnya yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana cara manusia manusia modern ini bisa mencapai Sulawesi itu? Itu pertanyaan yang menarik. Jadi secara geologis para ahli sudah sepakat bahwa Pulau Sulawesi ini itu tidak pernah nyambung dengan Asia daratan. Bahkan ketika permukaan air laut terendah sekalipun, itu kira-kira 120 meter di bawah permukaan air laut sekarang, Sulawesi tidak pernah nyambung dengan Asia daratan. Artinya apa? Untuk bisa sampai ke Sulawesi itu harus melewati laut, harus
laut. Artinya ya kalau pra manusia modern harus mau sampai di Sulawesi, ya harus melintasi lautan, dan sampai sekarang belum ada bukti bagaimana mereka bisa sampai ke sini, apakah pakai perahu atau ada spekulasi lain juga terkait dengan bencana alam tersap oleh tsunami. Tetapi ya itu tidak bisa dipastikan, itu adalah spekulasi yang berkembang. Demikian juga yang ada misalnya kayak di Filipina yang berumur 700.000 itu juga Filipina tidak pernah nyambung dengan Asia Daratan atau daratan Sunda. Jadi untuk bisa sampai ke situ juga harus nyebrang laut. Demikian juga di Flores. Nah itu menjadi tugas arkeolog untuk bisa membuktikan itu lebih jauh. Tapi sampai sekarang masih belum jelas. Ya belum ada bukti. Belum. Setelah manusia masuk ke Sulawesi atau menduduki Pulau Sulawesi ini, pasti kita akan berbicara mengenai bagaimana sih mereka dapat bertahan hidup, atau bagaimana cara mereka bertahan hidup di Sulawesi. Nah itu pertanyaan yang sedikit lebih kompleks. Jadi berbicara tentang cara mereka hidup, cara mereka bertahan hidup, ya tentu kita harus melihat teknologi yang mereka punya. Nah untuk arkeologi, penelitian yang banyak dilakukan terkait dengan itu, ya itu berkaitan itu berdasarkan temuan-temuan artefak batu. Jadi kalau yang temuan yang ada di Sopeng itu jenis artefak batunya yang kita kenal kalau di arkeologi itu artefak batu inti. Jadi mereka membuat artefak itu dengan menyerpih batu alami, ada bongkahan batu kemudian diserpih menghasilkan tipe-tipe tertentu. Ada beberapa tipe kalau di sana, ada namanya perimbas, ada penetak, ada hand X, dan ya juga ada serpihan-serpihan yang juga ya biasanya mereka gunakan. Tapi ciri khas dari teknologi mereka adalah artefak batu inti. Ya mungkin bisa saja mereka juga menggunakan kayu atau bambu untuk dipakai bertahan hidup, tetapi pada konteks ratusan ribu tahun yang lalu itu agak sulit kita temukan sekarang karena sifat bahannya yang mudah hancur. Makanya arkeolog kebanyakan itu melihat temuan-temuan dari batu atau ya fosil-fosil binatang itu, karena itu yang bisa bertahan sampai jutaan, bahkan sampai jutaan tahun. Saya kira begitu. Jika seperti itu penjelasan yang disampaikan Kak Basman sendiri mengenai pembuatan alat batu yang sudah dilakukan sejak saat itu, berarti ada asumsi bahwa interaksi manusia zaman prasejarah atau awal manusia di Sulawesi itu telah berinteraksi dengan hewan dalam artian bahwa telah terjadi perburuan misalnya. Jadi manusia di tempat di Lembah Walanai itu sampai sekarang itu kita menemukan bukti bahwa ternyata juga ada fosil-fosil binatang jenis gajah purba, ada stegodon, ada beberapa jenis stegodon, ada elephas, itu jenis gajah-gajah juga. Terus ada yang lain Selebochorus, terus ada anoa juga. Jadi mereka ini dijadikan binatang-binatang ini menjadi hewan buruan. Itu bisa dilihat dari temuan-temuan tulang dan fosil yang menunjukkan ada bekas pemotongan. Sampai sekarang sih memang agak masih kurang yang ditemukan mengenai fosil yang bekas pemotongan atau ada bekas benchmark untuk menghancurkan tulang. Tetapi kuat dugaan bahwa binatang-binatang itu kemudian dijadikan sebagai binatang buruan untuk dikonsumsi. Sampai sekarang hanya itu yang bisa dibuktikan, karena ya mungkin saja mereka juga mengkonsumsi
mengoleksi, mengumpulkan dari tumbuh-tumbuhan, tetapi sampai sekarang itu belum ada bukti yang mengarah ke situ. Ya. Menarik sebetulnya pembahasan mengenai perburuan pada masa prasejarah khususnya di Sulawesi, karena tadi yang sempat saya jelaskan di awal pembahasan kita mengenai fase itu, fase pertama yang terkait lukisan figuratif tertua yang ada di Bulu Sitkom 4 di Minasatene. Ya, nah itu kita sudah berbicara pada di periode Homo sapiens. Iya. Nah, ada satu pertanyaan menarik terkait dengan pada periode pra Homo sapiens itu bagaimana mereka punah? Karena dipastikan bahwa manusia yang menghuni di periode ini itu sudah punah. Nah, pertanyaan menariknya adalah bagaimana mereka bisa punah? Nah, itu pertanyaan yang menarik sekaligus sulit, dan sampai sekarang belum ada bukti langsung atau belum ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tetapi sebagai gambaran ada di beberapa jenis manusia yang lain, penelitian misalnya di Eropa sana berbicara tentang kepunahan manusia. Ya, teori yang paling berkembang adalah bahwa manusia punah karena bencana alam. Itu yang paling banyak diterima dan banyak buktinya. Tetapi saya cukup tertarik dengan ada satu penelitian di Eropa terkait dengan kepunahan penghuni pra-manusia modern di Eropa, namanya Homo Neanderthal. Dan ada satu yang menarik, ada peneliti yang mengkaji tentang itu, bahwa dia menganggap bahwa Homo Neanderthal punah itu karena mereka jarang kawin. Ya, mereka punah karena jarang kawin. Ya, bahasa orang sininya kalau di Makassar bilang kurang lale kan. Ya, jadi ya bagi saya itu cukup menarik karena dia cukup spesifik dan unik gitu. Jadi kalau tidak mau senasib dengan Neanderthal lalui, ya gitu. Harus lale ya. Ya. Terus yang lain juga misalnya ada penelitian yang cukup menarik juga tentang kepunahan Homo erectus. Jadi ada satu penelitian di wilayah, saya lupa persis, tapi sekitaran daerah Timur Tengah sana, berkaitan dengan kepunahan Homo erectus. Jadi penelitian itu menyebut bahwa simpelnya Homo erectus punah itu karena mereka malas. Iya, malas. Jadi itu berdasarkan temuan-temuan keterbatasan artefak batu di daerah hunian Homo erectus, yang di sisi lain juga ditemukan ada banyak source-nya. Jadi ada banyak bahan yang bisa dipakai untuk artefak batu yang dipakai untuk bertahan hidup, tapi mereka tidak pakai. Ya, kesimpulannya ya mereka Homo erectus ini agak malas gitu. Ya, tapi ya entahlah, bisa jadi itu benar. Karena di tempat lain juga ada penelitian yang menyebutkan bahwa khusus di wilayah Jawa itu Homo erectus punah itu bisa jadi sebabkan karena bencana alam, terutama yang disebabkan oleh letusan gunung Toba. Nah, di Sulawesi ini tidak ada gambaran, jadi masih butuh penelitian yang lebih mendalam, dan itu butuh waktu yang sangat panjang. Ya, saya kira gitu. Ya, berbicara mengenai kepunahan juga, Kak, selain tadi yang dibahasakan punahnya Homo erectus disebabkan karena kemalasan si Homo erectus itu sendiri, kemudian di Eropa sana pada manusia Neanderthal, karena mereka kurang lale disebutnya. Di penelitian lain pun mengatakan bahwa kepunahan bisa terjadi karena manusia pada masa itu kurang subur. Ya itu berkaitan dengan itu.
ada beberapa data yang lebih baru di wilayah Sulawesi. Jadi manusia penghuni di masa Holosen tingkat kematian lebih tinggi ketika mereka melahirkan. Jadi tingkat kematian tinggi dia melahirkan pertama, dan tingkat kematian juga tinggi di masa anak-anak bayi. Ya, itu. Tidak tahu sebabnya karena apa. Ya, belum ada bukti spesifik yang mengarah ke situ. Atau bisa juga ya mungkin bisa jadi karena wabah, kan? Bisa jadi karena wabah seperti ya yang terjadi sekarang. Publikasi yang terbaru di sekitar Maros itu mereka sudah membuat tebel hari. Wajar kalau digambar karena itu menjadi binatang buruan kan. Tapi bagaimana dengan matahari? Ya, bisa jadi itu ya bahwa ada yang menerangi bumi setiap hari, itu matahari itu. Jadi kalau di periode Yunani itu menjadi salah satu dewa matahari Ambrosius itu. Ya kita tidak tahu. Sampai sekarang ya kita hanya bisa berspekulasi seperti itu.